Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majuro Supianti Perangin-Angin. Saya akan menjelaskan tentang gap, sifat terbaik dari gap positif dan gap negatif dari mata kuliah manajemen perbankan. Gap adalah atau dalam artian adalah masalah, kemudian jarak, kemudian rintangan. Di mana gap positif apabila kita menganggap sebuah rintangan ini positif, maka kita akan merasa puas atau bahagia. Kemudian ada yang dinamakannya gap negatif. Sama halnya, tetapi jika kita menganggap gap atau rintangan ini sebagai negatif, akan menimbulkan yang namanya kekecewaan atau kesedihan. Saya akan menjelaskan tentang sifat terbaik apabila gap positif. Di mana gap positif apabila kita menganggap atau rintangan ini yang kita anggap adalah positif, kita akan merasa puas atau bahagia. Dalam artian bahagia. Ada sifat terbaik yang muncul apabila kita menganggap gap ini positif. Yang pertama, merasa bersyukur. Di mana setiap perjuangan, setiap rintangan itu akan menimbulkan rasa bersyukur. Baik itu kepada manusia atau kepada Allah sekalipun. Kemudian ada juga menimbulkan sifat terbaik, yaitu memotivasi. Ketika kita menganggap hal yang positif atau merasa puas dan bahagia, itu pasti akan ada motivasi yang berdampak dari rintangan tersebut. Contohnya seperti apa? Kita merasa dan kita menganggap hari ini akan lebih baik dari hari esok, atau hari esok akan lebih baik dari hari seterusnya. Dan itulah yang timbul sifat terbaik apabila kita menganggap gap ini adalah positif. Kemudian ada lagi, kita akan merasa tidak sombong apabila kita menganggap gap ini atau rintangan ini sebagai positif. Di mana kita akan menimbulkan rasa tidak sombong ketika kita telah menyelesaikan rintangan tersebut. Dan itulah sifat yang terbaik yang timbul apabila kita menganggap gap positif ini. Kemudian gap negatif. Juga sama yang seperti tadi, apabila kita menganggap gap atau rintangan tersebut negatif, maka akan timbul rasa kecewa atau bersedih. Di mana rasa bersedih ini akan menimbulkan sifat terbaik tentunya. Yang pertama, tidak mengeluh. Rintangan yang kita anggap ini adalah negatif akan menimbulkan rasa kecewa, itu pasti. Tetapi ada sifat terbaik yang akan timbul apabila kita merasa kecewa, yaitu tidak mengeluh. Dan kemudian timbul pembelajaran. Dalam artian hikmah yang kita dapat apabila rintangan ini negatif atau masalah ini negatif atau merasa kecewa atau bersedih, itu akan timbul rasa pembelajaran yang dapat diambil atau hikmah. Apabila kita merasa atau mendapatkan suatu posisi yang sudah kita tahu itu negatif, maka keesokannya kita tidak akan membuat atau memilih jalan tersebut. Itulah yang namanya pembelajaran atau hikmah yang dapat diambil dari rintangan tersebut. Dan itulah gap positif dan gap negatif yang berupa sifat terbaiknya apabila kita mengikuti gap positif dan gap negatif. Apabila ada persalahan kata atau perbuatan, mohon maaf. Mungkin itulah yang saya tahu dan saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.